Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi, yaitu ada dua materi yang saya ingin paparkan, yaitu materi yang pertama tentang alam pikiran manusia dan materi yang kedua yaitu perkembangan alam pikiran dan sejarah pengetahuan manusia. Kita akan masuk pada materi pertama, yaitu alam pikiran manusia. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Ia tidak pernah terlepas dari situasi di mana ia tinggal dan siapa ia berrelasi dan bagaimana ia bertahan hidup. Dalam sejarah peradaban manusia, mulai dari tingkat primitif sampai modern, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan itu berawal dari menuju suatu bentuk atau pola kebiasaan manusiawi. Bila manusia dahulu tidak berpakaian, pada zaman ini manusia sudah berpakaian. Bila manusia dulu masih percaya pada kisah-kisah mitos, sekarang percaya pada pikiran. Perkembangan ini dilihat oleh Persson sebagai sebuah pergeseran kebudayaan. Dalam bukunya yang berjudul Strategi Kebudayaan, ia berbicara tentang perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan manusia dipengaruhi oleh cara pikir manusia atau alam pikiran manusia. Alam pikiran manusia itu membentuk suatu kebudayaan yang baru, merupakan pergeseran dari yang lama. Perkembangan atau pergeseran memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi kontinuitas dan dimensi diskontinuitas. Menurut Van Persson ada tiga bentuk alam pikiran manusia, yaitu yang pertama alam pikiran mistis, yang kedua alam pikiran ontologis, dan yang ketiga alam pikiran fungsional. Alam pikiran mistis itu sendiri, dalam tahap ini manusia mulai mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang menghubungi dirinya. Yang kedua alam pikiran ontologis itu sendiri, manusia berusaha mencari pengertian tentang apa yang dialaminya. Dan yang ketiga alam pikiran fungsional, lahirnya ilmu pengetahuan merupakan akibat langsung dari refleksi manusia tentang alam dan dirinya. Dalam konteks Indonesia, pikiran ontologis tampak dalam perubahan cara berpikir. Dahulu banyak masyarakat yang melihat bahwa letusan gunung api, banjir, atau bencana alam lainnya merupakan akibat kemarahan dari Sang Pencipta. Namun dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat mulai menyadari dan mengerti bahwa bencana merupakan konsekuensi logis bila manusia tidak memelihara dan bertanggung jawab terhadap alam. Kita masuk pada materi kedua, yaitu perkembangan alam pikiran manusia. Di sini ada dua bagian, yaitu yang pertama rasa ingin tahu, itu melalui pengamatan dan penggunaan, dan yang kedua pengalaman itu sendiri adalah mitos, kombinasi antara pengalaman-pengalaman dan kepercayaan. Dan materi yang ketiga adalah sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte, sejarah perkembangan manusia melalui tiga tahap, yaitu yang pertama tahap teologi, yang kedua tahap filsafat, dan yang ketiga tahap positif. Tahap teologi itu sendiri adalah metafisika, mitos untuk mengenal realita. Yang kedua tahap filsafat, mengembangkan paham realisme. Dan yang ketiga tahap positif atau ilmu sains adalah penalaran deduktif dan induktif, dikenal dengan metode ilmiah. Demikian hasil presentasi dari saya. Di sini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik, di sini saya ingin menanyakan apa yang sudah kakak sampaikan di situ. Tadi materinya membahas tentang, sempat saya dengar membahas tentang perkembangan atau pergeseran memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi kontinuitas dan diskontinuitas. Di situ saya minta kakak tolong berikan dia punya penjelasan supaya saya bisa memahami dua dimensi ini. Baik, itu saja yang saya tanya. Baik, terima kasih. Di sini saya langsung menjawab pertanyaan dari saudara Yoel tentang kontinuitas dan diskontinuitas. Yang pertama, kontinuitas itu sendiri berarti perkembangan itu tidak sama sekali memuaskan yang lama, tetapi perkembangan itu didasarkan pada kebiasaan yang lama atau sebelumnya. Dan yang kedua, diskontinuitas itu sendiri berarti yang kebiasaan yang lama itu diganti dengan kebidanan yang baru. Itu jawaban dari saya. Mungkin dari saudara Yoel ada tanggapan?
Ya baik, terima kasih atas jawaban yang kakak sudah berikan. Di sini saya minta kakak berikan contohnya masing-masing supaya saya bisa lebih mengerti lagi. Baik, saya akan memberikan penjelasan contoh dari kontinuitas. Contohnya di sini saya kaitkan dengan ketika kita di sekolah, di sini kita diharapkan untuk belajar. Kita diberitahukan untuk belajar. Kita sebagai seorang siswa kita harus belajar, dan hal yang sama juga dilakukan di rumah. Ketika kita berada di rumah, ada dorongan dari orang tua kita untuk belajar. Itu contoh dari kontinuitas. Dan yang kedua, diskontinuitas. Di sini saya dapat mengambil satu contoh ketika kita berada di lingkungan satu, kita beralih lagi kepada lingkungan yang baru. Jadi contohnya saya dapat mengambil satu contoh ketika kita berada di kota, ketika kita berada di kampung, kita pergi ke kota, pasti lama kelamaan kita juga akan meninggalkan kita yang lama yang berada di desa itu. Mungkin dari saya. Ya, baik. Terima kasih Kakak Agus yang sudah berikan jawaban. Bisa saya terima. Demikian hasil presentasi dari saya. Salam.